Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka kita thalabul ilmi, mudzakaratul ilmi. Dan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting, yang seyogianya setiap di antara kita mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang merupakan kekhususan ahlu sunnah, di mana ahli sunnah memiliki ciri khas yang sangat khusus. Salah satunya adalah perhatian kepada setiap bentuk penyimpangan, untuk menjelaskannya dan untuk membantahnya. Bahkan para ulama ahlu sunnah berpandangan anal bid'ata asyaddu minal ma'siyah, bahwa ahli sunnah berpandangan bahwa bid'ah lebih berbahaya ketimbang maksiat. Oleh sebab itu dinukil dari ucapan salafus saleh, di mana mereka mengatakan al bid'atu ahabbu ilal iblis minal ma'asi, di mana ulama salafus saleh mengatakan bid'ah lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairuhu minal ulama ar-radu ila ahli bidah Mujahid, bahwa yang membantah dan mengungkap ahlu bidah, mengungkap kesesatannya, membantah hujah-hujahnya adalah termasuk Mujahid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara firqah yang paling membahayakan dunia Islam dan kaum muslimin adalah Syiah. Dan ketahuilah, Syiah di seluruh penjuru dunia memiliki satu metode mereka dalam menyebarkan agama mereka. Dan saya akan menjelaskan sekilas khutuwatu Syiah, yaitu perangkap orang Syiah. Jadi bagaimana orang Syiah itu
menyeru manusia kepada ajaran Syiah. Para ulama meneliti berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada bahwa kaum Syiah mengajarkan ajarannya dengan menempuh 4 langkah, yaitu arba'u khutuwat, dengan 4 langkah. Langkah yang pertama adalah ad-da'watu ila mahabbati ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi langkah yang pertama kaum Syiah mengajarkan agama mereka yaitu dengan berdakwah, mengajak untuk mencintai ahlul bait. Jadi mereka mengajak untuk mencintai ahlul bait. Tapi dalam poin yang pertama ini, karena tentunya mencintai ahlul bait, ahli sunnah pun mengajarkan cinta kepada ahlul bait. Bahkan kita meyakini wajibnya mencintai ahlul bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman, yang soleh, yang sunni. Nah, kaum Syiah dalam menyeru orang untuk mencintai ahlul bait, mereka melakukan 2 cara. Cara yang pertama, mereka mengetengahkan hadis-hadis dhaif atau maudhu yang menyebutkan keutamaan Ali atau ahlul bait. Yang mengandung juga makna celaan-celaan kepada para sahabat yang lainnya. Ya, seperti hadis yang berbunyi Ali khairul bashar, faman aba faqad kafar. Ali adalah sebaik-baik manusia, barang siapa yang enggan memilih ia sebagai imam, maka dia adalah kafir. Yang kedua, mengetengahkan hadis-hadis yang sahih dan disahihkan juga oleh ahlu sunnah, tetapi mereka memahaminya dengan pemahaman yang keliru, dengan pemahaman yang menyimpang. Seperti saya ingin memberikan contoh dalam kalimat yang singkat ini. Mungkin orang-orang yang suka membuka media, internet atau sebagainya, kita mendengar satu perayaan yang dirayakan oleh kaum Syiah, dan ini juga dirayakan di Indonesia oleh kaum Syiah di Indonesia, adalah kisah Ghadir-Hum. Hadis tentang Ghadir-Hum. Hadis tentang Ghadir-Hum ini diyakini oleh kaum Syiah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memilih imam atau khalifah setelahnya, yaitu Ali radhiyallahu taala anhu. Maka kisah Ghadir-Hum dalam keyakinan orang Syiah, mereka yakini yaitu hari di mana Rasulullah SAW menunjuk Ali sebagai khalifah ataupun sebagai imam. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Jadi yang sebenarnya tidak demikian. Nah, saya akan berikan contoh tentang apa itu Ghadir-Hum, agar antum semua tidak tertipu dengan kaum Syiah. Nah, Ghadir-Hum adalah sebuah tempat
yang berada dekat Juhfah, yaitu di antara Mekah dengan Madinah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari haji wada, kemudian ahlu Mekah tetap di Mekah dan ahlu Yaman pergi ke Yaman dan berbagai tempat pergi ke daerahnya. Maka ahlu Madinah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu singgahlah di tempat yang namanya Ghadir Hum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang Ghadir Hum ini, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di daerah tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah wasiat kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Zaid Ibnu Arqam radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis Zaid Ibnu Arqam, yang hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, bagaimana hadis Zaid Ibnu Arqam ini dan bagaimana kaum Syiah merusak maknanya dan menyelewengkan maknanya. Maka Nabi SAW berhenti di Ghadir Hum itu, lalu beliau berkhutbah menasihati para sahabat. Seraya dia berkata dalam satu ungkapannya, qala wa ana tariku fikum tsaqilain awaluhuma kitabullah fihi al-hadi wan nur wa khudu bi kitabillah wa amtasaku bihi. Tsumma qala wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti. Qala salasan. Ini hadisnya. Ini adalah dalam Sahih Muslim, di mana Rasulullah SAW menyampaikan kalimat ini kepada para sahabat ketika berada di Ghadir Hum. Dia mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama adalah berpegang teguh kepada kitab Allah, itu Al-Quran. Dan aku ingatkan kepada Allah tentang keluargaku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Jadi nasihat yang kedua berupa perintah kepada para sahabat untuk memperhatikan hak-hak ahlul bait. Ini dalam riwayat Muslim yang sahihnya disepakati oleh para ulama hadis. Dalam satu riwayat yang lain, yaitu dalam Musnad Ahmad, Sunan Tirmidzi dan Sunan Nasa'i, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, qala man kuntu maulahu fa'ali maulahu, man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Jadi siapa yang aku walinya, maka Ali adalah walinya. Jadi barang siapa yang mencintaiku, maka cintailah Ali. Demikianlah dalam pemahaman ahlu sunnah. Lalu dalam riwayat yang lain ada tambahan, yang tambahan tersebut berbunyi, Allahumma walin man walahu wa adi man adahu wansur man nasarahu wa akhdilhu
man khadalahu. Wa fihi ziyadah wa adrikil haqqa ma'ahu haitsu dara. Itu adalah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan aku sebagai walinya, maka Ali adalah walinya. Ya Allah, cintailah orang-orang yang mencintainya. Ya Allah, bencilah orang-orang yang membencinya. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang menolongnya. Ya Allah, hinakanlah orang-orang yang menghinakannya. Kemudian dalam riwayat itu dikatakan wa adrikil haqqa ma'ahu haitsu dara. Yang di sini mengatakan dan carilah, ambillah kebenaran darinya, karena kebenaran akan senantiasa bersamanya. Ini hadis. Jadi hadis ini ada 3 tambahan. Hadis yang pertama yaitu yang berbunyi udzakirukumullah fi ahli baiti. Hadis ini sepakat ulama tentang sahihnya. Di mana hadis ini memiliki makna perintah untuk mencintai ahlul bait, menunaikan hak-hak mereka. Sedangkan riwayat yang kedua itu man kuntu maulahu fa'ali maulahu, maka sebagian ulama hadis mendhaifkannya, seperti Al-Imam Ishaq Al-Harbi, kemudian Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun hadis yang berbunyi wansurhu man nasarahu wa akhdilhu man hadalahu wa adrikil haqqa haitsu dara, faqad ajma'al ulama al-hadis an hadzal hadis dhaif makdub ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang berbunyi ujungnya wa adrikil haqqa ma haitsu dara, maka para ulama hadis sepakat akan kedhaifan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang didustakan kepada Nabi SAW. Dan lihatlah bagaimana orang Syiah menyebarkan agama mereka, di mana mereka akan membawakan hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi SAW dengan 2 cara. Cara yang pertama, imma hadisnya sahih tapi memahaminya tidak benar, atau mereka mengetengahkan hadis-hadis dhaif. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini dipahami oleh kaum Syiah bahwa Nabi SAW telah memilih Ali sebagai khalifah dan menjadikan ia yang pertama menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin atas pilihan Nabi SAW setelah pulang dari Haji Wada, setelah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian mereka memahami hadis man kuntu maulahu, maka mereka mengatakan bimakna al-wali, bimana waliul amr. Jadi mereka mengatakan waliul amr artinya pemimpin. Barang siapa yang aku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Jadi mereka tidak mengartikan wali, yang artinya adalah bimana nusrah wal mahabbah, yang artinya cinta dan menolong. Tapi mereka mengubah maknanya, al-wali bimana amir. Barang siapa yang aku amirnya, maka Ali adalah amirnya. Barang siapa yang aku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Jadi di sini apa? Seolah-olah pengangkatan. Oleh sebab itu Al-Kadhib At-Tijani dalam kitab yang dia susun Sumah Tadaitu, salah seorang tokoh Syiah itu At-Tijani,
Dia mengatakan bahwa sepulangnya Nabi SAW dari Haji Wada, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menempatkan dan menunjuk Ali sebagai khalifah, dan seluruh para sahabat itu sepakat. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan selamat atas pemilihan ini. Ini sebuah riwayat yang dinukil oleh Tijani, dan ini tentunya dusta karena tidak ada dalam kitab-kitab sirah, artinya kitab-kitab sejarah para ulama yang menunjukkan bahwa Nabi SAW dan para sahabat telah memilih Ali sebagai khalifah. Nah, maka yang dinamakan wali penolong dan yang dicintai, dan itu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan bahasa. Nah, adapun hadis yang tadi adalah dhaif. Yang dengan hadis ini pun kaum Syiah tidak mengambil hadis kecuali lewat Ali, karena mereka mengatakan wa adrikil haqqo ma'ahu haisudara. Jadilah carilah kebenaran bersamanya, karena kebenaran akan senantiasa bersamanya. Inilah kaum Syiah mengatakan bahwa Islam, Quran tidak bisa diamalkan kecuali kalau riwayatnya dari Ali, karena menggunakan salah satu hadis yang tadi, hadis yang palsu, wa adrikil haqqo ma'ahu haisudara. Dan kaum Syiah senantiasa akan memunculkan ini di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu, yayasan di Indonesia yang tidak kurang dari 140 sekian yayasan Syiah, semuanya menamakan Yayasan Ahlul Bait. Jadi ini adalah merupakan perangkap yang pertama. Nah, dan kalau kita teliti tentang hadis Ghadirhum, maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW berhenti di Ghadirhum bukan dalam sebuah acara akan memilih Ali, tapi berhentinya di Ghadirhum karena tabiat manusia ketika safar berhenti. Orang pergi ya mungkin istirahat sejam, 2 jam, semalam, karena perjalanan adalah jauh. Dan kita tahu perjalanan dari Madinah, dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Makkah itu jauh. Dan pada waktu itu tentunya tidak menggunakan kereta api, tidak menggunakan mobil, tapi melakukan perjalanan yang membutuhkan istirahat. Maka berhentinya di Ghadirhum dalam rangka beristirahat. Jadi bukan dalam rangka akan menyampaikan wasiat. Dan ini bisa diketahui dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, bahwa kelirunya kaum Syiah dan dustanya kaum Syiah bahwa Nabi SAW memilih Ali sebagai khalifah, itu dusta. Pertama, karena Ali sendiri ketika setelah wafatnya Utsman dan syahidnya Utsman, beliau dibaiat oleh para sahabat. Lalu dibaiat di tempat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Jadi hanya sejumlah orang. Ketika setelah memandikan Utsman, maka para sahabat langsung mengangkat Ali radhiyallahu taala anhu, dan Ali pun sempat menolak karena di sana masih ada beberapa sahabat seperti Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Maka para sahabat mengatakan, bukankah engkau adalah menantu Rasulullah SAW? Lalu menyebutkan kelebihan Ali, para sahabat. Maka Ali pun berkata, tolong kalau aku dibai'ahlah di tempat yang terbuka, di masjid, bukan di tempat yang tertutup seperti ini. Nah, maka di sini ada 2 bantahan kepada kaum Syiah. Yang pertama, kalau Ali udah dibaiat, tidak mungkin dia meminta dibaiat lagi.
Dan ini merupakan kedustaan At-Tijani dan orang-orang yang semisalnya. Karena Ali radhiyallahu ta'ala anhu meminta dibaiat lagi. Dan dia minta dibaiat di depan yang banyak orang. Yang kedua, kalau Nabi SAW berada di tempat yang terpencil lalu membaiatnya, itu tidak mungkin. Sebab Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meminta dibaiat di tempat yang terbuka, di tempat yang banyak orang. Ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Ali belum dibaiat. Dan Ali tidak dibaiat oleh Nabi SAW, dan tidak ditunjuk sebagai apa? Khalifah. Dan tidak ditunjuk sebagai Amirul Mukminin yang pertama. Sehingga datang waktu kepadanya dibaiat oleh apa? Kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau itu adalah sebagai perkara yang besar, Nabi SAW membaiat Ali, dan ini adalah sebagai perkataan terakhir yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada umatnya, maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini akan dilakukannya adalah ketika di Arafah. Kenapa mesti dilakukan di Arafah? Kita lihat ada beberapa sisi. Sisi yang pertama, bahwa yang ada di Ghadir Hum ini cuma sedikit para sahabat, yaitu Ahlul Madinah saja, orang Madinah saja. Nah, sedangkan kaum muslimin yang lainnya, Ahlul Mekah tetap di Mekah, Ahlul Irak ke Irak, ya. Kemudian Ahlul Yaman ke Yaman, dan tidak ikut bersama Nabi SAW melewati Ghadir Hum. Maka tidak mungkin kalau Nabi SAW menyampaikan wasiat ini, dan ini adalah wasiat yang sangat penting, hanya diketahui oleh Ahlul Madinah dan dilakukan di tempat terpencil. Kalau mau menyampaikan tentang khilafah dan wasiat, maka mesti dilakukannya di tempat terbuka, yaitu di Arafah, ketika seluruh kaum muslimin hadir di situ. Tidak mungkin. Kemudian yang kedua, di mana Nabi SAW bersaksi di depan para sahabat, Allah qad balagtu, Allahumma syhad, Allah qad balagtu. Di mana beliau meminta persaksian para sahabat, bersaksi kepada Allah Ta'ala bahwa beliau telah menyampaikan seluruh masalah agama ini. Maka tidak mungkin Nabi SAW mengecualikannya tentang masalah wasiat di tempat terpencil, dan beliau telah mengatakan Allahumma syhad alla qad balagtu. Mestinya Nabi SAW menyampaikan wasiat itu, ya, menyampaikan wasiat kepada Ali adalah ketika beliau berada di Arafah, ketika seluruh kaum muslimin berkumpul di sana. Tidak mungkin beliau mengambil tempat yang terpencil, ya, yang jumlah sahabatnya sedikit. Maka itu tidak mungkin. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, yang ketiga, kalau wasiat tentang khilafah, pengangkatan khilafah, kemudian pengangkatan sebagai amir, tidak mungkin dengan kalimat yang muhtamal, artinya kalimat yang enggak jelas, kalimat yang multi tafsir. Maka mestinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, yaitu dengan kalimat yang jelas, dengan kalimat yang sharih. Maka dia akan mengatakan Ali khalifati min ba'di. Nabi SAW akan mengatakan Ali adalah khalifahku setelahku, ataupun mengatakan Ali al-imamu min ba'di, Ali adalah imam setelahku. Beliau tidak akan mengatakan tadi man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Dia akan mengatakan kalimat yang jelas. Sebab tidak mungkin penunjukan dengan kalimat yang masih multitafsir.
Ini yang tidak benar kaum Syiah dengan menafsirkan hadis ini dan menyelewengkan hadis ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, Rasulullah SAW mengatakan kalimat ini, kenapa di Ghadir Hum saja? Para ulama ahli sejarah mengatakan ada dua sebab Nabi SAW mengatakan kalimat ini. Dan kalau cerita ini bukan kepada Ali, maka akan jadi celaan. Jadi perhatikan kaum Syiah, dan di sini kelicikan kaum Syiah. Saya akan jelaskan sedikit di sini kelicikan kaum Syiah, dan itu harus dipahami oleh antum semua. Kenapa Ali terjadi nasihat Rasulullah SAW kepada para sahabat tentang Ali di sini? Ada apa dengan Ali? Maka ulama sejarah dengan sanad yang sahih bahwa ketika perang Hunain, karena tentunya ini setelah perang Hunain terjadi, Haji Wada, itu ada rampasan perang. Lalu Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengambil 1/5 sebelum dibagikan ghanimah tersebut. Dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengambil sabaya, yaitu budak tawanan perang. Lalu beliau sempat menjimanya. Lalu beliau mandi janabah setelahnya. Maka salah seorang di antara sahabat, yaitu Buraidah ibn Husayb, dia tidak senang dengan apa yang dibuat oleh Ali, dan dia murka dengan apa yang diperbuat oleh Ali. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah engkau murka? Na'am, iya saya marah dengan apa yang dibuatnya. Maka Rasulullah SAW menasihati para sahabat dan menasihati Buraidah ibn Husayb radhiyallahu ta'ala anhu. Seraya beliau mengatakan, man kuntu maulahu fa'ali maulahu udzakirukumullaha fi ahli baiti. Nah, bayangkan kalau cerita ini bukan kepada Ali, maka kisahnya akan berbuah apa? Celaan. Dan ini liciknya orang-orang Syiah. Kita lihat contoh, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bersama Nabi SAW singgah di Gua Thur, yang Allah Ta'ala kisahkan dalam surat At-Taubah, ketika Nabi SAW itu qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Nah, bagaimana orang Syiah memahami ayat ini? Id qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika berkata salah seorang di antara mereka kepada temannya, la tahzan, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Maka orang-orang Syiah mengatakan Abu Bakar pengecut, penakut, karena dia bersedih, nangis. Sampai mereka membuat kisah bahwa syaitan pada ketawa ketika mendengar ucapan Abu Bakar dan mengetahui kesedihan Abu Bakar. Mereka mengatakan bahwa syaitan pada ketawa. La tahzan innallaha ma'ana. Maka lihat, ketika orang-orang Syiah membaca ayat ini, maka langsung mengatakan bahwa Abu Bakar penakut, Abu Bakar cengeng, ya. Tetapi ketika kisah yang tadi, kisahnya apa? Ali mengambil ghanimah sebelum apa? Dibagikan. Kalau yang melakukan yang lain kira-kira apa? Kalau yang melakukan bukan Ali, maka akan menjadi celaan, dan orang Syiah akan menyebar celaan. Maka dengan itulah ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini kedustaan orang Syiah. Sehingga para ulama mengatakan hampir saja iblis laknatullah
pingin belajar kepada kaum Syiah Rafidhah tentang dusta. Bagaimana cara berdusta? Jadi ada ungkapan para ulama yang mengatakan iblis, syaitan laknatullah, sampai mereka pingin belajar kepada kaum Syiah Rafidhah bagaimana berdusta. Karena mereka sangat pintar berdusta dan menghalalkan berdusta. Iblis saja pingin belajar kepada orang Rafidhah tentang dusta. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini liciknya benar. Licik orang-orang Syiah. Bagaimana tidak dikatakan licik? Licik. Nah, kalau kita teliti tidak begitu. Bahwa Abu Bakar bersedih bukan kepada dirinya, dan Abu Bakar takut bukan kepada dirinya, tetapi apa? Tentang jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah berfirman, la tahzan innallaha ma'ana. Kalau Abu Bakar saja yang sedih dan sedih kepada dirinya, maka Allah berfirman, la tahzan innallaha ma'ak. Janganlah kamu bersedih, Allah bersamamu. Tapi berhubung Abu Bakar takut dengan jiwa Rasulullah SAW, maka Allah berfirman, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, Allah bersama kami. Dan di sini menunjukkan pujian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Abu Bakar, karena Allah Ta'ala menjaga keduanya. Menjaga apa? Keduanya. Dan ini ayatnya jelas sekali, la tahzan innallaha ma'ana. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tapi demikianlah kaum Syiah. Jadi ungkapan Nabi SAW yang tadi bukan berkaitan dengan Ali sebagai wali, bukan Ali sebagai imam, tetapi hanya sekedar mengingatkan para sahabat tentang hak ahlul bait, tidak lebih dari itu. Jadi kaum Syiah menyebarkan agama dengan cara menyeru kepada cinta kepada ahlul bait, tapi dengan dua cara. Pertama, menyebutkan hadis-hadis dhaif. Yang kedua apa? Hadis sahih tetapi memahaminya dengan pemahaman yang menyimpang. Yang kedua, bagaimana orang Syiah mengejarkan agamanya? Itu apa? Al-ihtilaq wal kadhib. Bi anna al-bait kanu madlumin liyubaqun nasu ala dzalik. Perangkap yang kedua, kaum Syiah membuat cerita-cerita, kisah-kisah yang dusta. Jadi membuat cerita-cerita dan kisah-kisah yang dusta untuk menyentuh emosi dan membuat manusia menangis tentang mereka, tentang ahlul bait. Jadi mereka membuat cerita-cerita palsu bahwa ahlul bait ini terzalimi. Ahlul bait ini dizalimi oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman dan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Bikin cerita-cerita palsu. Dan ini caranya mereka. Sehingga di sini mulailah orang ada kebencian kepada para sahabat. Bahkan cerita palsu ini tidak tanggung-tanggung bagi kaum Gulatul Rafidhah. Mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril yang pertama hianat. Jadi mereka mengatakan malaikat Jibril yang pertama hianat. Bagaimana hianatnya kepada ahlul bait? Mereka mengatakan mestinya wahyu itu kepada Ali, Jibril menyampaikannya kepada Muhammad. Jadi mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril alaihissalam telah hianat. Jadi alamat palsu. Menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu mestinya kepada Ali, ini kepada Muhammad. Maka orang-orang Syiah itu benci kepada Jibril seperti kaum Yahudi benci kepada Jibril. Dan mereka menganggap pengkhianat terbesar. Dan bukan hanya itu, mereka membuat cerita yang palsu bahwa yang mengkhianati ahlul bait adalah Nabi SAW sendiri.
Jadi mereka menuduh bahwa Nabi SAW sendiri. Apa kisah mereka? Mengatakan setiap Nabi SAW duduk dengan majelis para sahabat. Jadi mereka mengatakan setiap Nabi SAW duduk dengan para sahabat, maka dalam hatinya ada ingin untuk menyampaikan wasiat. Jadi terbesit dalam hatinya ingin menyampaikan wasiat. Tapi berhubung Nabi SAW tidak punya nyali, ya. Tapi berhubung Nabi SAW tidak punya nyali dan tidak ingin untuk membongkar kebobrokan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan para sahabat yang lainnya, maka Nabi SAW akhirnya tidak menyampaikan wasiat itu sampai akhir hayatnya. Sehingga tokoh orang Syiah mengatakan, seandainya engkau menyampaikan wasiat, menyampaikan wasiat, maka umatmu tidak seperti ini, melupakan hak-hak kami. Berhubung Nabi SAW tidak menyampaikan wasiat, maka akhirnya termasuk antum yang duduk di sini katanya tidak tahu hak-hak kami. Seandainya disampaikan, maka orang yang duduk di sini dan yang lainnya yang dianggap oleh mereka adalah nasibi, maka akan tahu tentang hak-hak kami. Jadi bikin cerita palsu. Halak wal kadhib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak seperti Abu Bakar tidak menyampaikan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatimah tidak berbaiat kepada Abu Bakar, Ali tidak berbaiat kepada Abu Bakar, dan seterusnya. Ini adalah kedustaan yang mereka bikin. Ini adalah perangkap yang kedua. Perangkap yang ketiga, saya kira sudah disampaikan oleh Ustadz Firanda Fidhahullah Ta'ala. Tapi saya menyebutkan judulnya aja. Itu apa? At-tashkik wa ilqau syubuhat. Perangkap yang ketiga, baru Syiah akan melangkah setelah mereka bikin cerita palsu. Kemudian seolah-olah pencinta Ahlul Bait, maka mereka baru akan lebih mendalam menyampaikan kesesatannya. Itu dengan apa? Dengan cara menjadikan kita semua menjadi ragu kepada setiap perkara yang diyakini oleh kita hari ini. Jadi kaum Syiah akan membuat kita ragu, akan membuat kita ragu dengan apa-apa yang kita pegang hari ini. Bahkan dimulai dari tadi, di mana mereka mengatakan bahwa apa? Salah malaikat Jibril, mestinya kepada Ali, kepada Muhammad. Nah, maka oleh sebab itu orang Syiah mengatakan, kami tidak setuju dengan ahli sunnah. Apa yang mereka katakan? Sebab Tuhan kami beda dengan Tuhannya ahlu sunnah. Kenapa mereka mengatakan begitu? Tuhan kami adalah Tuhan yang mengutus Jibril memilih Ali. Sedangkan Tuhan ahli sunnah adalah Tuhan yang mengutus Jibril memilih Muhammad. Dan Tuhan kami adalah Tuhan yang memilih khalifah setelah Rasulnya adalah Ali. Sedangkan Tuhan ahli sunnah adalah Tuhan yang memilih setelah Rasulnya adalah Abu Bakar. Maka kami tidak setuju dengan ahlu sunnah. Tuhannya berbeda, nabinya berbeda, dan imamnya berbeda. Tuhan kami adalah Tuhan yang mengutus Ali, dan Tuhan kami adalah Tuhan yang memilih apa? Khilafah adalah setelah kami, setelah Rasulnya adalah Ali. Berbeda dengan Tuhannya apa? Ahli sunnah. Dan ini diungkapkan oleh siapa? Kaum Syiah. Kemudian menyebutkan Quran yang dimiliki oleh kita kurang dan seterusnya. Nah, kemudian perangkap yang keempat, dan ini adalah dakwah yang keempat, adalah nasbul adawah wa amaliyatul intiqam. Adapun poin yang keempat, kaum Syiah akan menanamkan kebencian, permusuhan, dan mereka akan melakukan bentuk-bentuk kezaliman mengalirkan darah. Dan ini dibuktikan dalam sepanjang sejarah sebagaimana telah dijelaskan insyaallah
seperti kaum Qaramithah membunuh kaum muslimin yang berada di Mekah sedang menunaikan haji, tidak kurang dari 20.000 kaum muslimin dibunuh oleh mereka. Dan kaum muslimin yang berada di Baghdad sekitar tahun 600 lebih, maka dibunuh oleh kaum Syiah Qaramithah tidak kurang dari 1 juta kaum muslimin yang dibunuh, sampai banjir darah setengah betis, dan terjadi wabah di sekitar kota tersebut karena tidak sempat dikuburkan jasad-jasad kaum muslimin pada waktu itu. Jadi ini langkah-langkah Syiah yang pada akhirnya mereka akan mengalirkan darah manusia, yang mereka akan mengalirkan darah kaum muslimin. Kenapa? Sebab orang Syiah meyakini setiap yang tidak beriman kepada imamah adalah kafir, halal darahnya, halal kehormatannya. Kita tahu dalam ungkapan mereka, salah satu tokoh Syiah ketika ditanya, apa pendapatmu tentang membunuh ahlu sunnah atau nasibi, maka halal darahnya, kata dia, halal darahnya. Tetapi kalau bisa jangan dibunuh langsung, kata dia, robohkan tembok, ya, atau tenggelamkan ke laut supaya orang tidak menyangka kalau kamu yang membunuhnya, maka lakukanlah olehmu. Dan ini adalah fatwa Abu Abdillah alaihi salam yang merupakan tokoh orang Syiah. Mereka mengatakan kalimat itu ketika ditanya, "Ma ra'yuka fi qatli nasibi aw sunni?" Qala halaludam. Apa pendapatmu tentang membunuh orang nasibi atau ahlu sunnah? Maka dia mengatakan, bunuhlah karena halal darahnya. Tapi kalau bisa, robohkan tembok sehingga dia tertiban tembok lalu mati, atau tenggelamkan di air, tenggelamkan di laut atau di mana saja, sehingga orang tidak mengetahui kalau kamu yang membunuhnya, maka lakukanlah olehmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memiliki satu langkah yang dikatakan setelah revolusi Iran, itu adalah punya langkah yang dinamakan 50 tahun ke depan, yang dinamakan dengan khomsiniyat. 50 tahun yang dibagi per fasenya adalah 5 tahun, yang mereka memiliki perencanaan untuk menjadikan bahwa seluruh pemimpin dunia adalah bermadhab Syiah. Dengan mereka membuat masjid-masjid di seluruh penjuru dunia dan membuka, yaitu tadi yayasan-yayasan yang menamakan dengan Ahlul Bait. Dan ini sesuatu yang wajib diwaspadai oleh setiap muslim. Dan ini adalah satu kenyataan yang ada dalam seluruh penjuru dunia dan harus diketahui oleh kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya mengungkapkan kembali, ini khutuwatus Syiah. Perangkap Syiah bagaimana merekrut, menjadikan manusia bermadhab Syiah. Nah, lalu dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan judul tadi adalah perseteruan penganut Syiah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam sebuah buku yang dikarang oleh salah seorang tokoh, yang mana tokoh tersebut adalah berawal dari madhab Syiah, dan dia kembali kepada sunnah dari Ahlul Iraq, Ahlul Baghdad. Dia bernama Fasihuddin Ibrahim Ibnu Sibghatullah Al-Hudairi Al-Baghdadi, dalam sebuah buku yang bernama An-Nukat Syani'ah fi Bayanil Khilafi Bainallahi wa Syiah.
yang merupakan ringkasan kecil perseteruan Allah dengan kaum Syiah. Yang dimaksud dalam kalimat ini bagaimana kaum Syiah membantah Allah, bagaimana kaum Syiah berselisih dengan Allah, dan bagaimana kaum Syiah itu bersikap lancang di depan Allah. Marilah kita akan meneliti sebagian yang bisa disebutkan dalam kesempatan pagi hari ini. Dan antum bisa yang membawa Quran lihat Qurannya. Ayat yang pertama yang mereka selisihi adalah firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Yaitu firman Allah Ta'ala yang berbunyi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Surat apa? Al-Hijr ayat berapa? 9. Ya. Ya, ayat itu ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan perkara yang sangat agung yang merupakan ijma ahlu sunnah, yaitu bahwa Al-Quran terjaga dari setiap penambahan dan pengurangan. Jadi Al-Quran ini adalah terjaga dari setiap penambahan dan pengurangan. Allah berfirman dalam ayat yang lain, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Dan Allah Ta'ala menjaga Al-Quran dengan dua cara. Jadi menjaga keutuhan Al-Quran dengan dua cara. Yang pertama, Allah menjadikan mudah Al-Quran itu bagi hambanya, baik menghafalnya, menulisnya dan sebagainya. Qala Allah Ta'ala wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal anta min mudzakir. Di sini menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini adalah mudah untuk dihafal. Yang kedua, bahwa Allah Ta'ala membangkitkan dalam setiap generasi penghafal dan yang dinamakan dengan Taifah al-Mansurah, para mujaddid yang mampu menghafal Al-Qur'an ini, yang mampu menjaganya. Qala Nabi sallallahu la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurru man khadalahum wala man khalafahum. Inna Allah yab'atsu 'ala kulli rasi mi'ati sanah rajulan man yujaddidu dinahum. Hal ini menunjukkan bahwa Quran adalah terjaga dari setiap penambahan dan setiap pengurangan. Nah, tetapi kaum Syiah, khususnya Syiah Rafidhah, Syiah 12 imam, seperti disebutkan oleh Ibnu Babawayh dan para tokoh mereka, bahwa mereka mengatakan Quran yang ada di sisi Ahlus Sunnah ini muharrab. Salah satu contohnya, mereka mengatakan muharrab adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Mereka mengatakan Quran yang asli yang ada di Ali, maka ungkapannya tidak demikian, tetapi terdapat di dalamnya adalah ungkapan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fi Ali fa'tu bi suratin min mislihi.
Jadi di situ dibuang kata-kata fi'ali menurut mereka. Dan ada kisah yang lucu ketika seorang dosen dalam sebuah perguruan tinggi, dia mengatakan ketika dia mengajar satu madah usul fikih, tapi dia keceplosan mengatakan Quran ahli sunnah itu kurang. Lalu ketika sang murid ini bertanya, apa bentuk kekurangan, contohnya berikan kepadaku. Maka ia mengatakan, Shadaqallahul azim. Itu ahlu sunnah membacanya. Yang benar katanya adalah Shadaqallahu al-aliyul azim. Maka kalian membuang kalimat al-aliyu. Maka para mahasiswa ini merasa heran dengan ungkapan sang dosen yang tolol ini. Kenapa dikatakan tolol? Karena ahli sunnah tidak mengetahui kalau ini adalah ayat Quran. Tapi kalimat ini dibaca oleh sebagian orang setelah membaca Quran. Shadaqallahul azim. Ya. Yang diterjemahkan maha benar dengan segala apa? Firman-Nya. Ini bukan Quran menurut ahli sunnah. Tapi sang dosen ini mengatakan ini Quran. Maka bukti bahwa orang Syiah tidak pernah membaca Al-Quran. Ini salah seorang tokohnya mengatakan ini Quran ahlu sunnah, padahal tidak pernah tertera seawam pun orang dari ahlu sunnah, dia tidak akan mengatakan Shadaqallahul azim ayat Quran, tetapi adalah ayat yang dibaca setelah baca apa? Quran. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka sang muridin mengatakan sambil pura-pura tidak tahu, dia katakan, coba tunjukkan kepadaku. Maka sang dosen mengatakan, besok aku akan tunjukkan kepadaku. Maka dengan semangatnya karena tahu bahwa ini akan berdosa sang dosen ini, maka sang mahasiswa ini berdiri sejak pagi di pintu masuk ke perguruannya itu. Maka sang dosen ini datang, berjalan, lalu dia menyalaminya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maka sang dosen ini tidak menoleh sedikit pun dan dia bergegas pergi. Karena dia tidak bisa menunjukkan tentang ayat yang tadi ada di mana. Karena dia berdusta. Karena dia berdusta. Ya. Dan sang mahasiswa ini kebetulan dia hafidz Quran. Jadi dia kebetulan hafidz Quran. Dan lihat ungkapan kaum Syiah yang saya katakan, ya, kaum Syiah ini, dan harus dicatat oleh antum sebagai pelajaran hari ini. Kaum Syiah itu beda antara ucapan dengan kenyataan. Ucapannya memuji, kenyataannya menghina. Kita lihat bagaimana mereka mengungkapkan ucapan kepada Ali. Qala, diungkapkan oleh Nikmatu Al-Jazairi, Nikmatullah Al-Jazairi. Dia berkata, walamma jalasa Amirul Mukminin alaihi salam ala sarilil khilafati lam yatamakkan min idhari dzalikal Qur'an wa ihfa'u hadza lima fihi min ihdari syan'ati allaman sabaqahu. Orang Syiah mengatakan, ketika Ali menjadi khalifah, maka beliau tidak punya nyali, tidak punya keinginan, dan tidak punya waktu untuk menampakkan Quran yang asli. Beliau tetap menyembunyikannya karena beliau enggan mengungkap kejelekan imam yang sebelumnya. Nah, kira-kira pujian atau celaan? Mereka mengaku cinta kepada Ahlul Bait. Mereka mengaku memuji Ahlul Bait. Kalau sekarang ada seseorang ikhwan di antara antum, Masya Allah, tahu dalil, hafal Quran, lalu ada orang yang melakukan maksiat, melakukan kejelekan, lalu dia berdiam, kira-kira kita akan mengatakan apa? Setidaknya orang akan mengatakan dia adalah syaitan yang membisu. Kenapa? Melihat kejelekan, melihat kemungkaran, punya kedudukan, punya kekuatan, tidak mengingkarinya. Maka kita akan mengatakan dia adalah selama-lamanya iman. Nah, sekarang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah ditekan oleh Abu Bakar, tidak pernah diancam oleh Abu Bakar, tidak pernah diancam oleh Umar dan oleh Utsman tentang wasiat ini. Apalagi kalau kita mengatakan tidak tahu. Bagaimana sekarang Ali radhiyallahu ta'ala menyembunyikan ilmu?
Apakah dia terpuji? Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum Syiah itu antara mata dengan hatinya berbeda. Maka dikatakan mereka adalah menangis seperti air mata buaya. Kenapa dikatakan begitu? Sebab yang membunuh Husain orang Syiah, yang nangis juga orang Syiah. Syiah Kufah yang membunuh Husain radhiyallahu ta'ala. Lalu mereka membuat acara menangis. Untuk apa? Untuk mengelabui manusia di alam muka bumi ini. Tapi ahli sunnah tidak pernah terkelabuinya. Tahu tentang sejarah. Dan ini tipu daya mereka. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mereka menentang Allah. Mereka berseteru dengan Allah. Allah Ta'ala mengatakan Quran dijaga. Mereka mengatakan apa? Quran terjadi perubahan, Quran terjadi penambahan, Quran terjadi pengurangan. Jadi mereka berseteru dengan Allah Ta'ala. Mereka membantah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan senantiasa mereka berseteru dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini salah satu contoh. Kedua adalah firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dalam surat apa? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat ini memiliki 3 istimbat besar. Jadi ada 3 kesimpulan dalam ayat ini. Kesimpulan yang pertama, ayat ini menunjukkan bahwa risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umum untuk seluruh manusia. Tidak kepada satu kabilah, tidak kepada satu negara, tapi untuk seluruh manusia. Umum risalatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan risalah Nabi adalah untuk kaum jin. Lisakilaini, untuk 2 makhluk, yaitu manusia dan jin. Yang kedua, bahwa ayat ini menunjukkan tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi wahyu setelah diturunkan kepada Nabi SAW. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Menunjukkan tidak akan lagi ada nabi, tidak ada lagi ada rasul, dan tidak ada lagi risalah setelah ini. Karena risalah Nabi SAW untuk seluruh alam semesta. Yang ketiga, dan ini pokok bahasan, bahwa Nabi SAW adalah hamba Allah yang paling mulia. Dan Nabi SAW lebih mulia ketimbang Ali, ketimbang imam yang 12. Karena Ali termasuk dalam kalimat lil alamin, bahwa Nabi SAW lebih mulia daripada Ali dan imam yang 12. Seluruh makhluk membutuhkan kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Seluruh penduduk bumi membutuhkan petunjuk dari Nabi SAW. Nah, kaum Syiah berseteru dengan Allah dalam masalah ini, di mana mereka menyelisih Allah juga dalam 3 hal. Mereka mengatakan bahwa para imam yang 12 mendapatkan wahyu seperti para nabi mendapatkan wahyu. Maka Syiah yang seperti ini kafir, keluar dari Islam, ya. Jadi Syiah 12 imam yang mengatakan bahwa imam yang 12 mendapatkan wahyu dari Allah sebagaimana para rasul mendapatkan wahyu. Oleh sebab itu, ya, ucapan imam 12 menurut mereka bisa memansuh Quran. Jadi Quran bisa dimansuh dengan ucapan imam yang 12. Maka mereka berseteru dengan Allah.
Yang kedua, mereka mengatakan bahwa imam yang 12 lebih afdal dari para nabi. Jadi imam yang 12 lebih afdal dari para nabi. Lihatlah di sini ungkapan salah seorang tokoh Syiah, yaitu Al-Khomeini laknatullah. Khomeini laknatullah berkata dalam satu ungkapan mereka, yang mereka mengatakan bahwa kedudukan imam lebih agung ketimbang kedudukan para nabi. Khomeini berkata, inna min darurati madhabina anna li a'immatana maqaman mahmudan la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Dia berkata, di antara pokok madhab kami, di antara pokok akidah kami, bahwa bagi imam-imam kami punya kedudukan yang terpuji, yang tidak bisa dicapai oleh para malaikat, demikian juga oleh para nabi. Jadi imam yang 12 lebih afdal ketimbang para nabi. Apa alasan lebih afdal dari para nabi, para rasul? Ada beberapa sisi. Yang pertama, mereka mengatakan kalau para nabi, para rasul, mereka mendapatkan wahyu melewati Jibril. Sedangkan imam yang 12 langsung Allah yang menyampaikannya. Enggak ada perantara, enggak ada wasithah. Itu perbedaan antara imam-imam mereka dengan nabi, dengan para nabi, dengan para rasul. Yang kedua, khusus dengan nabi kita itu nabi yang salah alamat wahyunya. Sedangkan imam yang 12 langsung Allah yang menyampaikan wahyunya. Maka sangat jauh menurut mereka antara imam yang 12 dengan para nabi. Jadi mereka menentang ayat ini. Mereka membantah ayat ini. Mereka menentang Allah, berseteru dengan Allah. Karena Allah Ta'ala mengatakan nabi lebih afdal dari para imam yang 12 itu. Dan mereka mengatakan imam yang 12 lebih afdal ketimbang para nabi. Mereka berseteru dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita berikan contoh yang ketiga, adalah ayat yang berbunyi, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan ayat yang semakna dengan ini seperti dalam surat Al-Fatah, laqad radiyallahu 'alal mu'minina id yubayyi'uka tahta syajarah. Dan ayat yang semisal dengan ini, lihat itu dalam surat Al-Fatah. Itu surat yang ke-48. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat tersebut, ya, satu kemuliaan yang memuji para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Itu ayat 18, ayat 19 dan ayat ke-20. Nah, kita perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ini pujian kepada para sahabat. Jadi ini adalah pujian kepada para sahabat. Ya. Kemudian ayat yang kedua juga sama. Laqad radiyallahu 'alal mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Kemudian ayat yang terakhirnya dari surat Al-Fatah ini, yaitu ayat 29-nya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, dan seterusnya. Nah, kita tahu Allah Ta'ala memuji para sahabat. Di mana dalam surat At-Taubah ayat 100 itu, yang selamat itu ada dua kelompok. Yang pertama para sahabat,
Yang kedua, yang mengikuti mereka. Maka ayat ini sebagai pujian kepada para sahabat. Kenapa? Sebab yang mengikutinya dipuji. Bagaimana mungkin yang diikutinya tidak terpuji? Sebab Allah berfirman apa? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Yang mengikuti mereka dengan baik. Berarti apa? Yang diikutinya lebih baik ketimbang yang mengikutinya. Sebab kalau kita berkata kepada murid kita, coba contoh si Anu, kira-kira yang disebutkan kepada anak ini, si Anu ini orang baik atau jelek? Tidak mungkin kita mengatakan ikutilah si fulan, contoh si fulan. Kalau si fulannya orang jelek, tidak mungkin kita akan mengatakan itu, kecuali si fulan itu orang baik. Maka demikian Allah berfirman, walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan mereka yang mengikuti dengan baik kepada mereka para sahabat. Dipuji oleh Allah Ta'ala yang mengikutinya. Maka otomatis yang diikutinya lebih apa? Terpuji. Dan Allah ridha dengan mereka, sebagaimana dinyatakan dalam 3 ayat ini. Nah, orang-orang Syiah berkata bahwa setelah wafat Nabi SAW, semua para sahabat itu kafir kecuali 4 orang. Jadi orang-orang Syiah berpendapat setelah wafat Nabi SAW, maka seluruh para sahabat adalah kafir, kecuali tersisa 4 orang saja. Yaitu siapa? Mikdad, Abu Dzar, itu Jundub ibnu Junadah, Salman al-Farisi, dan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kita lihat juga dalam masalah ini perkara yang sangat penting untuk kita sama-sama tahu, yaitu apa? Nah, kembali kaum Syiah itu antara ucapan dengan kenyataan berbeda. Maksud memuji tapi kenyataannya mencela. Kenapa? Sebab kalau dikatakan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh sahabat adalah kafir kecuali 4 orang, maka berarti mereka mengatakan bahwa Ali pun adalah kafir. Ali, Fatimah, Hasan, Husain adalah apa? Kafir setelah wafatnya Nabi SAW. Karena mereka mengatakan setelah wafatnya Nabi SAW seluruh sahabat adalah kafir kecuali 4 orang. Maka termasuk siapa? Abu Bakar, ya tentu semuanya, dan termasuk di sini siapa? Ali, Hasan, Husain, dan Fatimah pun adalah kafir, karena yang mukmin cuma berapa? 4 orang. Nah, maka ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam tujuan memuji tapi dalam hakikatnya mencela dan mengungkap kejelekan dan menuduh kejelekan kepada yang mereka agungkan, yaitu siapa? Ahlul Bait. Maka mereka bersatu dengan Allah. Allah memuji para sahabat, mereka mencela para sahabat. Maka dengan itulah ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Malik berkata, Imam Auza'i dan para ulama mengatakan, setiap orang yang mencela para sahabat, maka mereka berseteru dengan ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu surat Al-Hasr ayat 10-nya. Jadi setiap orang yang mencela para sahabat, setiap orang yang menggunjing para sahabat, maka mereka telah berseteru dengan Allah dan telah membantah ayat yang ke-10 dari surat Al-Hasr, di mana Allah mengatakan orang-orang yang datang setelah mereka para sahabat mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang beriman sebelum kami, dan janganlah dijadikan dalam hati kami kedengkian, kebencian kepada orang-orang yang telah beriman terlebih dahulu dari kami. Siapa mereka? Para sahabat. Maka setiap orang yang mencela para sahabat, yang mencaci para sahabat, telah berseteru dengan Allah. Jadi kaum Syiah ini senantiasa berseteru dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah taala, nah, saya ingin mengajak untuk bertafakur. Nah, kita lihat dalam surat, ya, setelahnya, surat setelahnya,
Itu surat An-Nur ayat 55. Surat ke-24 ayat 55. Lihat surat An-Nur surat 24 ayat 55. Dan perhatikan dengan ayat yang tadi saya bacakan, yaitu surat yang ke-48 ayat 19, 18, 20. Lihat ayat ini, lihat. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadallahum wa la yubadina lahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Lihat ayat ini. Apa? Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beramal soleh, mereka akan dijadikan khalifah di muka bumi ini, sebagaimana Allah telah mengangkat khalifah orang-orang sebelum mereka, dan akan dijadikan mereka teguh, kokoh dalam agama mereka. Dan Allah Ta'ala akan menukar rasa takut kepada rasa aman bagi siapa saja di antara mereka yang beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh khilafah. Nah, maka sudah jelas yang termasuk dalam ayat ini Abu Bakar, Umar dan Utsman, kemudian apa? Ali. Mereka mendapatkan tentang janji yang diberikan Allah Ta'ala di sini. Pertama, mereka kokoh dalam agamanya. Mereka diberikan kedamaian, ketentraman setelah mereka dianiaya di Mekah. Mereka teraniaya di Mekah. Dan sewaktu kecil dari apa? Di awal waktu di Madinah. Maka Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka. Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Dan Allah Ta'ala memberikan kemenangan dalam perang Badar, awal perang Uhud, dan tidak pernah kalah lagi dalam peperangan. Dari berbagai bentuk peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan berbagai peperangan yang dilakukan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, tidak pernah mendapatkan kekalahan, menang terus. Berarti janji Allah Ta'ala apa? Telah ada. Dan para sahabat juga telah memenuhi sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu apa? Beriman, beramal soleh, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Maka Allah memberikan khilafah kepada mereka. Nah, orang Syiah mengatakan kafir para sahabat itu, dan mereka mengatakan tidak sah kehilafahannya. Lalu kita akan bertanya, maaf, pertanyaannya mudah kepada orang Syiah. Wahai tokoh orang Syiah, pertanyaan yang pertama, siapakah yang berperang dengan Nabi ketika perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Ahzab? Apakah yang berperang dengan Nabi SAW menemani Nabi SAW orang kafir? Kalau Abu Bakar kafir, berarti yang menemani Nabi SAW adalah apa? Kafir. Nah, maka setolol apapun orang Syiah akan mengatakan, ketika ditanya ini, dia akan mengatakan sebenarnya apa? Yang menemani Nabi SAW adalah kaum mukmin. Sebab ahli sejarah mengatakan peperangan antara orang-orang beriman dengan orang apa? Kafir Quraisy. Ahli sejarah mengatakan jumlah orang mukmin berapa dalam perang Badar? 313 orang. Ahli sejarah mengatakan 300 lebih sahabat. Siapa di antara mereka adalah apa? Abu Bakar. Kemudian dalam perang Uhud, dalam perang Hunain 10.000 kurang lebih. Dalam perang Ahzab 3.000. Dan sedikit para sahabat. Yang kedua, kita tanya, peperangan antara Abu Bakar dengan Musailimah al-Kadzab itu peperangan antara siapa? Wahai orang Syiah, setolol pun Anda beragama, saya ingin bertanya, wahai Syiah, yang berperang antara
Abu Bakar dengan Musailamah al-Kadzab, apakah ini peperangan kafir dengan kafir atau peperangan orang beriman dengan para pendusta yang mengaku jadi nabi palsu? Tanya orang Syiah, peperangannya siapa? Kalau dikatakan Abu Bakar kafir, berarti peperangan kafir dengan kafir. Tetapi sepanjang hari ini ahlu sejarah tidak ada yang mengatakan peperangan mukmin dengan apa? Para pendusta. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, kita tanya juga, coba peperangan antara Rum Parsi dengan para sahabat, itu peperangan kafir dengan kafir ataupun peperangan mukmin dengan kafir? Sekarang saya ingin bertanya kepada antum semua. Kalau Abu Bakar kafir, antum masuk Islam lewat siapa? Nah, sekarang antum masuk Islam nih, dan seluruh orang Indonesia masuk Islam. Kalau pendahulunya kafir, para sahabat itu kafir, berarti antum yang mengajari Islam kepada antum, yang menjadi wasilah antum bersahadat di depan nenek moyang kita, kakek kita, sampai ke sana, bahwa yang mengajari antum bersahadat siapa? Orang kafir. Maka setolol orang pun, rendah agamanya, tidak akan mengatakan itu. Dia akan mengatakan bahwa yang mengislamkan saya adalah muslim. Sebab atau orang Syiah sendiri yang sekarang mungkin ada beberapa ribu di Indonesia, berarti dia diislamkan oleh siapa? Oleh orang kafir. Pernahkah mereka bersahadat kembali? Karena yang mengislamkannya bukan orang muslim. Karena yang mengislamkannya adalah bukan orang muslim. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu pantas ada ulama yang mengatakan, kalau seseorang itu masuk Syiah di pagi hari, maka sore harinya akan lebih tolol ketimbang kambing piaraannya. Jadi akan lebih tolol ketimbang kambing piaraannya. Nah, kita lihat, karena agama Syiah itu agama khurafat. Kenapa dikatakan agama khurafat? Coba antum tahu nggak kisah tentang Abu Lulu'ah yang diagungkan di Iran, kuburannya? Di Iran itu ada kuburan Abu Lulu'ah. Padahal matinya Abu Lulu'ah itu apa? Di Madinah. Tiba-tiba kuburannya ada di Iran. Nah, mana mungkin ya, dulu itu belum ada pesawat yang membawa jasad Abu Lulu'ah. Mesti melakukan perjalanan yang sangat panjang dari Madinah. Dan tidak ada sejarah yang mengatakan bahwa jasadnya dibawa ke Iran. Tapi kenapa sekarang kuburannya ada di Iran? Maka ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak salah jika ada ulama yang mengatakan kaum Syiah ini saking menggemari kuburan dan ibadah mereka di kuburan bukan di masjid, sampai kuburan seekor kambing saja diagungkan dan diceritakan bahwa ini adalah kuburan wali. Padahal awalnya hanya kuburan kucing ataupun kuburan kuburan seekor kambing. Karena mungkin saja ini kuburan kambing, lalu dikatakan ini adalah kuburan Abu Lulu'ah yang diagungkan dan tawaf di kuburan Abu Lulu'ah. Laknatullah. Dan ini adalah agama kaum Syiah. Mereka berseteru dengan Allah senantiasa. Nah, ihwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan sebutkan beberapa contoh lain, ya. Di antara ayat yang mereka selisihi dan mereka berseteru dengan Allah, lihatlah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab. Allah berfirman, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Allah berfirman, Nabi adalah lebih berhak untuk dicintai, ditolong ketimbang diri-diri mereka. Jadi kita lebih dianjurkan untuk mencintai Nabi ketimbang mencintai diri kita. Kita diperintahkan untuk mendahulukan menolong Nabi SAW ketimbang menolong diri kita sendiri. Dan ini dilakukan oleh para sahabat seperti Musa bin Umair, Anas bin Nadar, para sahabat dalam perang Uhud.
di mana mereka menjadi tameng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu kaum mukminin. Nah, di sini ayat menjelaskan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang 9, mereka adalah ibu-ibu kita. Dan istri-istri Nabi yang sah, salehah, mukminah, dan merupakan ibu kaum muslimin yang kita wajib berloyalitas kepadanya, mencintainya, menolongnya. Nah, kaum Syiah berkata bahwa istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kafir kecuali 2 orang saja, yaitu Khadijah dengan Ummu Salamah. Kenapa orang Syiah tidak mengkafirkan Khadijah? Kalau di sini sepertinya cerdik orang Syiah ini. Walaupun lebih banyak mereka itu adalah seperti orang kebelingar, tapi di sini agak sedikit cerdik. Kenapa tidak mengkafirkan Khadijah? Karena Khadijah adalah ibunya Fatimah. Maka mereka juga tidak ingin kalau dikatakan bahwa anaknya Fatimah putrinya orang kafir. Maka mereka tidak mengkafirkan Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian kenapa tidak mengkafirkan Ummu Salamah? Karena Abu Salamah orang yang tidak punya sejarah perseteruan dengan Ahlul Bait. Maka mereka tidak mengkafirkan Ummu Salamah juga. Dan mereka mengkafirkan sesisanya, terutama 2 orang, yaitu Aisyah dan Hafsah. Kenapa dikafirkan Aisyah? Karena Abu Bakar. Kenapa dikafirkan Hafsah? Karena Umar, yang dikatakan bahwa Abu Bakar adalah jibtu dan Umar adalah togut. Maka mereka mengatakan Aisyah dan Hafsah adalah 2 putri orang kafir, jibtu dan togut. Kemudian mereka membuat kisah bahwa Aisyah dengan dengan Hafsah punya perseteruan sengit dengan Ahlul Bait. Bikin cerita-cerita palsu. Tetapi sepandai-pandai tumpai meloncat, akhirnya jatuh juga. Di sini lihatlah ketololan orang Syiah. Bagaimana? Ingat di sini orang Syiah meriwayatkan hadis dari Aisyah yang dianggap kafir. Gimana nih orang Syiah? Jadi di sini akan terungkap mereka berhilah. Saya akan sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, yaitu hadisul kisah. Hadisul kisah, mereka mengatakan Ahlul Bait itu hanya 4 orang saja keturunan setelahnya. Itu dalam surat Al-Ahzab, yaitu liyudhiba ankum rizsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Nah, hadis kisah adalah hadis Aisyah, diriwayatkan oleh Muslim. Dan orang Syiah mengatakan riwayatkanlah dari siapa saja walaupun dari orang kafir selama menjadi penguat madhab mereka. Nah ini lihat, kan Aisyah itu kafir ya, tapi hadis kisah diriwayatkan orang-orang Syiah. Gimana hadis kisah ini? Hadis kisah ini terkenal ketika Nabi SAW berada bersama Aisyah radhiyallahu taala anha di rumahnya. Maka tibalah muncul Ali, lalu dimasukkan ke kainnya. Kita jalad, artinya diselemutkan. Lalu datanglah Fatimah, lalu dimasukkan ke selimutnya. Lalu datanglah Hasan dan Husain, lalu dimasukkan ke selimutnya. Setelah itu beliau membacakan ayat, itu ayat yang surat Al-Ahzab, liyudhiba ankum rizsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira.
maka mereka mengatakan ahlul bait itu cuma 4 orang ini. Mereka mengeluarkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ahlul bait, mengeluarkan keluarga Abbas, keluarga Uqil, keluarga Ja'far dari ahlul bait. Sedangkan menurut ahli sunnah, ahlul bait adalah setiap yang haram baginya sedekah, yaitu ahlu Ja'far, ahlu Uqil, ahlu Abbas, dan istri-istri Nabi SAW. Maka mereka meringkas, mencukupkan ahlul bait hanya 4, lalu dibawakan hadis yang tadi. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat nih perdebatan dalam ayat ini. Mereka mengatakan berarti hanya 4 orang saja. Yang kedua katanya bahwa istri Nabi SAW itu bukan ahlul bait, karena dalam ayatnya liyuhrija ankum, tidak mengatakan ankunna. Maka mereka pun berdalil dengan bahasa Arab ya. Walaupun ya mereka juga ya keliru dalam memahaminya. Dalam memahami bahasa Arabnya adalah tidak benar. Ya. Tidak benar karena ya batil dalam cara memahaminya. Jadi dalam cara memahaminya mereka adalah apa? Keliru. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah taala, nah kita lihat ayat ini. Pertama, kata-kata ahlul bait hanya 4 itu keliru. Kalau saya berkata begini, antum siapa namanya? Abu Zaid, Abu Ridha, Abdul Mu'ins. Saya kata begini, Abu Ridha, Abu Zaid, dan Pak Abdul Mu'ins teman saya. Kalau saya berkata tadi Abu Ridha, Abu Zaid, Pak Abdul Mu'ins teman saya, kira-kira antum bukan teman saya? Seperti tadi Nabi SAW mengatakan Ali, Fatimah, Hasan, Husain ahlul bait. Apakah berarti yang lainnya ahlul bait bukan ahlul bait? Tidak. Sebab saya hanya mengenalkan bahwa ini adalah teman saya. Bukan berarti yang lainnya bukan teman saya. Cuma saya lebih menekankan bahwa ini adalah teman saya. Maka demikian juga tadi, ketika Nabi SAW mengatakan inilah ahlul bait, ini adalah ahlul bait, maka tidak menafikan. Yang kedua, kata-kata liyuhrija ankum. Kenapa tidak ankunna? Dijawab oleh Ahlus Sunnah, dan ini sangat jelas dalam kaidah agama. Kalau disebut laki-laki maka perempuan apa? Masuk. Kemudian dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan tentang pindah dhamir dari wanita ke laki-laki. Kenapa? Sebab laki-laki pemimpinnya, maka otomatis adalah istrinya masuk. Seperti ketika Allah Ta'ala mengkisahkan apa? Mengkisahkan Nabi Ibrahim. Awalnya mengkisahkan istrinya, lalu menyebutkan beliau laki-laki. Kenapa? Karena istrinya masuk. Dan ini kaidah dalam apa? Dalam beragama. Bahwa kita mengetahui ar-rijalu an-nisa'u syaqaiqur rijal. Bahwa wanita adalah artinya adalah sehukum dengan apa? Laki-laki. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat dari awal sampai akhir berbicara tentang istri Nabi SAW. Maka bagaimana mungkin tidak termasuk apa? Ahlul bait. Bahkan istri adalah ahlul baitul khasah, artinya ahlul bait yang lebih khusus ketimbang apa? Yang lainnya, sebagaimana dipahami dalam bahasa Arab. Tapi kaum Syiah menyelisihi Allah di sini. Bahwa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 2, yaitu apa? Khadijah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian lihat kita dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Bagaimana kaum Syiah? Mungkin kita cukupkan sampai di sini dan kita buka soal jauh lebih panjang. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan putri-putrimu dan wanita-wanita istri
istri orang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebutkan bahwa wanita beriman di zamannya ada 3 kelompok. Jadi wanita beriman di zamannya ada 3 kelompok. Yang pertama istri-istrinya, yang kedua putri-putrinya, yang ketiga adalah istri-istri para sahabat. Istri-istri para sahabat. Jadi orang beriman dari kaum wanita adalah 3 kelompok. Para istrinya, putri-putrinya, dan istri-istri para sahabat. Semuanya adalah mukmin, diakui oleh Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala menghabarkan kepada kita. Nah, kaum Syiah, mereka berseteru dengan Allah. Mereka menentang ayat Allah, di mana mereka mengatakan istri Nabi cuma berdua dan putri Rasul cuma 1, yaitu Fatimah. Yang diakui oleh mereka seolah-olah cuma 1, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Mereka tidak menjadikan Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum sebagai apa? Sebagai putri Rasulullah SAW. Dan ini ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Kenapa mereka mengeluarkan itu semua? Karena kebencian mereka kepada Utsman. Karena Ruqayyah dan Ummu Kulsum dinikah oleh apa? Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka dengan itulah mereka mengeluarkan apa? Ummu Kulsum dan Ruqayyah dari apa? Dari putri Rasulullah SAW. Dikarenakan dinikah oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan inilah kaum Syiah berseteru dengan Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, ya. Membantah Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi. Terakhir Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafikin." Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafikin. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wallahu ya'simuka minan nas." Wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan Allah berfirman, dan Allah menjagamu dari setiap rekayasa manusia, baik yang menganiaya ataupun yang membuat kedustaan. Nah, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Nabi mesti memerangi orang kafir, mesti memerangi orang munafik. Dengan apa? Dengan hujah, dengan argumentasi, dan dengan pedang dan tombak. Walaupun jihad melawan orang kafir lebih khusus dengan senjata, dan jihad melawan orang munafik dengan apa? Dengan hujah. Dan Allah Ta'ala menjamin bahwa Nabi SAW akan terjaga dari rekayasa musuh, dan terjaga dari apa? Dari tipu daya kedustaan dari musuh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang-orang Syiah ini mencela Nabi dan berseteru dengan Allah. Di mana Nabi SAW tidak memerangi Abu Bakar, tidak memerangi Umar, tidak memerangi Utsman. Kalau menurut orang-orang Syiah Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah kafir, berarti Nabi SAW tidak melaksanakan ayat ini karena tidak memerangi orang. Kalau Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah munafik, berarti juga Nabi SAW tidak melaksanakan ayat ini, tidak menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melaksanakan ayat ini.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerangi Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tidak memerangi dengan hujah dan tidak memerangi dengan apa? Dengan senjatanya. Sampai akhir hayat Nabi SAW, maka Nabi SAW tidak memerangi siapa? Orang munafik. Tetapi kita tahu Nabi SAW memerangi Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang yang sejalan dengannya. Diperangi oleh Nabi SAW. Itu dengan apa? Dengan hujah. Walaupun pada waktu itu tidak diperangi dengan apa? Dengan senjata, karena takut terjadi apa? Fitnah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah bid'ah Syiah. Kemudian sebagai penutup sebelum pertanyaan, setelah saya menyebutkan poin-poin contoh ini, karena perseteruan mereka dengan Allah banyak dan ayat yang diselisih oleh mereka adalah banyak, tapi ini adalah sebuah contoh bahwa kaum Syiah menentang Al-Quran, menentang Allah Ta'ala, berseteru dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya ingin menyampaikan kepada antum dua hal penting tentang kebiasaan ahlu bidah. Jadi antum mendapatkan di mana saja ahlu bidah, senantiasa mereka menempuh dua cara ini. Yang pertama, mereka berdalil dengan dalil yang dianggap mendukung mereka, dan mereka akan mentakwil setiap dalil yang benar yang diperkirakan membantah pendapat mereka. Ini cara ahlu bidah. Jadi mereka akan berdalil dengan dalil yang dianggap mendukung mereka, dan mereka akan berpaling mentakwil, mentahrif ayat yang dianggap bertentangan dengan mereka. Kita berikan contoh. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan Quran makhluk. Mereka memakai ayat yang dianggap mendukung mereka. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Mereka mengatakan Quran sesuatu berarti Quran makhluk. Tetapi mereka mengatakan perbuatan manusia bukan makhluk. Lupa dengan ayat ini kan? Dan lupa dengan ayat yang lebih jelas, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Ayat ini dinafikan, padahal jelas. Tapi Quran didalili dengan ayat ini. Padahal untuk Quran ada ayat yang lebih jelas. Ala lahul khalqu wal amru. Bahwa Allah membedakan antara penciptaan dengan urusannya. Ini ahlu bidah. Nah, orang Syiah, mereka membiasakan kalau ayat itu pujian hanya untuk Ali, kalau ayat itu celaan untuk musuh Ali. Contoh, ihdinas siratal mustaqim, as-siratul mustaqim Ali, al-maghdub Abu Bakar wa dhalun Umar. Arbabun mutafarriqun am ilahi khairun am ilahil wahidul qahar. Apakah Tuhan yang banyak lebih baik ataukah Tuhan yang satu? Mereka mengatakan apakah imam yang banyak Abu Bakar dan Umar lebih baik ataukah Ali lebih baik? Jadi ayat ini dipahami ini. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, al-baqarah hiya Aisyah. Bukankah Allah Ta'ala memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi? Yang dimaksud katanya adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Marajal bahraini yaltaqiyan al-bahraini al-Hasan wal Husain. Ya. Dan seterusnya. Jadi mereka mengambil ayat nas yang cocok. Sepemahaman mereka, dan ini kelicikan ahlu bidah. Kedua, yang harus kita tahu, bid'ah akan membuahkan bid'ah. Penyimpangan akan membuahkan penyimpangan. Jadi kalau orang itu menyimpang, akan datang penyimpangan berikutnya. Saya beri contoh tentang Syiah. Dalam ajaran Syiah ada yang dinamakan dengan aqidatul bada. Dan saya mungkin yakin sudah disampaikan dulu. Salah satu penyimpangan Syiah adalah aqidatul bada. Mereka mengatakan ada sesuatu yang baru bagi Allah. Allah tahu setelah terjadi sesuatu itu. Dan ini akidah yang menyimpang kufur.
Nah, tapi kenapa orang Syiah mengatakan aqidatul bada? Jadi Allah itu merubah yang di Lauhil Mahfuz gitu, intinya. Setelah nampak sesuatu kepadanya. Gimana? Ini ada kisah bahwa orang Syiah meyakini Allah itu telah menetapkan wasiat imam kepada imam yang 12. Jadi imam yang 12 itu telah termaktub di Lauhil Mahfuz. Dan imam yang ke-7 itu namanya Ismail. Termaktub di Lauhil Mahfuz katanya Ismail. Tetapi sejarah membuktikan bahwa Ismail itu wafat sebelum bapaknya wafat, Ja'far. Imam yang ke-6 kan Ja'far. Tetapi imam yang ke-7-nya ini wafat sebelum bapaknya wafat. Maka jadilah imam yang ke-7-nya itu adalah Musa ibnu Ja'far. Jadi Musa apa? Ibnu Ja'far. Jadi seolah-olah apa? Imam yang ke-7-nya itu keluar dari catatan imamah. Jadi Ja'far ibnu Muhammad ya memiliki anak 2, Musa ibnu Ja'far dan Ismail ibnu Ja'far. Berhubung Ismail itu wafat sebelum Ja'far, maka yang ditunjuk jadi imam setelahnya adalah Musa ibnu Ja'far. Maka inilah dinamakan aqidatul bada. Jadi artinya apa? Ada yang baru bagi Allah setelah dulu tidak ada. Jadi menetapkan yang baru. Maka orang Syiah mengatakan, jika imam kamu menghabarkan kepadamu satu berita dan benar seperti apa yang dikatakannya, maka benarkan olehmu. Dan apabila imam menyampaikan kabar berbeda dengan apa yang dihabarkannya, maka benarkanlah apa yang dikatakannya, maka kamu akan mendapatkan 2 ganjaran. Jadi hilang ini orang Syiah ini, kalau terungkap kedustaannya mereka bikin bid'ah yang baru. Ya. Maka ini fiktif. Nah, termasuk bahwa imam yang ke-11 ini dikatakan mandul. Al Hasan ibnu Ali itu mandul. Maka akhirnya mereka membuat hilah bahwa imam yang ke-12 ini yang akan dikatakan Muhammad ibnu Hasan al-Mahdi ini apa? Sekarang lagi tilam. Artinya lagi sirna dari muka bumi ini, lagi pergi. Nanti akan datang di akhir zaman sebagai Mahdi muntadhar. Jadi ini Syiah. Kalau terungkap kedustaannya, maka mereka bikin hilah. Oh, sekarang lagi tilam dari muka bumi, lagi pergi. Maka mereka mengatakan aqidatul raj'ah, aqidatul duhur. Aqidatul raj'ah ini bahwa setiap yang mati akan muncul lagi ke bumi. Kemudian apa? Aqidatul raj'ah dan duhur ini seperti ajaran orang Hindu, di mana imam-imam yang mati ini akan menjelma kepada orang-orang soleh, menitis. Seperti mereka meyakini Khomeini ini termasuk titisan imam yang 12, maka perkataannya adalah perkataan imam. Jadi perkataan Imam Khomeini adalah perkataan imam yang 12, maka dia maksum. Maka dia adalah maksum. Sampai diceritakan mut'ahnya Khomeini ketika berjalan dalam satu perjalanan ketemu dengan tokoh Syiah, lalu bermalam. Maka si tokoh Syiah ini punya anak kecil yang umurnya di bawah umur. Nah, ini kalau zaman hari ini pasti ditangkap sama Pak Seto ini. Termasuk apa? Pelanggaran hak anak. Maka akhirnya apa? Khomeini ini tertarik dengan si anak ini. Dan umurnya 6 tahun atau kurang, 4 tahun atau 5 tahun. Lalu tertarik. Maka sang bapaknya mengatakan ketika diminta, karena yang memintanya adalah imam, engkau lebih tahu tentang maslahat dan madarat. Maka dikisahkan bapaknya mendengar jeritan anaknya. Mendengarkan apa jeritan anaknya? Karena anak kecil. Akhirnya dia mengatakan, bagaimana pendapatmu jika seseorang menikahi memut'ah anak kecil? Maka fatwa orang Syiah mengatakan dengan perkataan porno. Dia mengatakan, iya, kalau bisa
kamu cukup apa? Mengoles-ngoles saja dan meremas-remas saja. Tidak boleh memasukkan parajmu. Jadi cerita Syiah juga cerita porno. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini kedustaan. Sehingga apa yang dilakukannya itu dianggap maksum. Kenapa? Karena dianggap imam-imam ini apa? Titisan dari imam yang 12. Maka apa yang dikatakannya apa? Maksum. Walaupun ikhwati iman yang dirahmati Allah taala, kita juga meyakini tidak semuanya Syiah. Karena Syiah adalah apa? Bertingkat-tingkat. Tetapi secara umum, bahkan di Indonesia hari ini kita tidak bisa mendapatkan Syiah Zaidiyah. Yang ada Syiah apa? Rafidhah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah taala, demikianlah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, ya, tentang berkaitan dengan masalah Syiah, atau bagian bahasan yang berkaitan dengan masalah Syiah. Kalau berbicara tentang Syiah, banyak sekali sisi masalah yang harus kita cermati, karena mereka adalah penebar kepalsuan, penebar dusta, ya, fitnah di tengah-tengah umat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah agar kita istiqomah di atas sunnah dan kuat di atas sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.